Aku ini yang dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya aku. Kalaulah dirimu adalah wujud nyatanya aku, maka sebenarnya dirimu tidak pernah ada. Yang ada itu aku. Kalau aku yang ada, akulah yang dirimu. Dirimu itulah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah segala-galanya ini. Begitu dikunci kalam dan batin kita oleh Allah. Sehingga akal ini tidak mampu lagi menganalisa bahwa ada yang lain selain daripada dirinya. Inilah makna man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah. Hanya Allah yang wujud satu-satunya. Wujudnya adalah nyata, terang, benderang. Tidak menyilaukan pandangan mata dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir dan dia yang batin. Fahuwallah. Maka yang wujud itu hanya dia. Yang awal, akhir, zahir dan batin itu hanya dia. Segala-galanya adalah dia. Dan segala yang wujud ini wujud nyatanya akan dirinya. Apapun bentuknya, apapun rupanya, bagaimanapun wujudnya. Pandanglah itu semua tajalli min tajaliyatillah. Itu adalah tajalli-tajallinya Allah. Itulah kenyataan-kenyataannya Allah. Itulah wujud daripada Allah itu. Walaupun Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa, Bapak Ibu. Maka segala bentuk dan rupa yang Bapak Ibu pandang, yang Bapak Ibu lihat, itulah wujud nyatanya akan kezuhiran dirinya yang terang benderang itu, Bapak Ibu. Inilah masalah perkara iman aja masanya lagi. Apakah Allah berikan kita ini anugerah keyakinan dan keimanan yang sudah isbat di dalam diri kita? Atau tidak? Walaupun kita dengar kalimat itu, kita bisa mengulangnya, bisa pula kita menguraikannya kepada teman dan sahabat kita ini. Tapi kalau Allah tidak masukkan cahaya ilahi, Allah tidak masukkan keimanan itu dalam dada kita. Kita yang menyebut kalimat itu pun kita bimbang dan ragu. Entah iya atau tidak. Sesat kita nanti ini terlampau jauh pemahamannya tinggi kali ini. Ya, karena tidak bisa lagi diakal-akali, tidak bisa lagi dicerna dan akal fikir. Makanya ketika manusia itu telah lost pikirannya, tidak mampu akal lagi memikirkannya, maka di situ munculnya suatu kegamangan pada dirinya. Benarkah ilmunya atau tidak nih? Benarkah yang saya pahami ini atau tidak? Atau sesat kita nanti ini? Maka ilmu yang dipelajari selama ini itu adalah pengetahuan saja bagi dirinya, Bapak Ibu. Belum ilmu yang zuk, belum ilmu yang kasab, belum ilmu laduni, belum ilmu yang Allah antarkan ke dalam hatinya. Baru sebatas ilmu yang dibaca melalui buku, melalui YouTube. Ya. Mengaji udah kemana-mana katanya. Padahal kemana-mana pun dia mengaji, itu taubahnya mereka itu seperti, maaf Bapak Ibu, seperti kerbau ya yang ada di dalam penggilingan tebu atau padi. Kabau tuh Bapak Ibu. Kerbau. Dia sudah mengira dan menyangka perjalanannya sudah jauh. Ya, sudah jauh dia melakukan perjalanan, padahal dia nggak sadar. Dia berjalan di situ-situ saja dia. Ini maksudnya Bapak Ibu, ya. Dia sudah mengira dan menyangka ilmunya udah tinggi dah. Udah pergi kemana-mana dah. Udah ke Yaman lah, dari Hadral Maut lah, ke Mesir lah, kemana, gelar banyak dapat. Udah keliling-keliling kemana dia.
udah tinggi di ilmunya. Padahal ilmu yang dipelajarinya itu masih kulit. Ya, inilah yang dikatakan seperti kerbau, ya, yang masih dalam putaran penggilingan tebu atau namanya tadi, Bapak Ibu. Menyangka sudah banyak ilmunya, padahal dia baru berputar-putar di syariat saja, Bapak Ibu. Ilmu kulit. Ibarat padi yang kuning, yang masak menurut kita, rupanya padi yang kuning dan masak menurut kita itu pas dibuka rupanya hampo, Bapak Ibu. Hampo lah tahu. Nggak berisi lah. Ya. Ibarat buah, kulitnya bagus, kuning, masak katanya, rupanya pas dibuka, isinya busuk. Nggak ada berisi, Bapak Ibu. Apa maksudnya ini? Ibadah yang dilakukan, ketaatan yang diperbuat, amalan dan wiritan yang kita mudawamakan, itu tidak ada isinya, akan menjadi hampa amalan dan wiridan itu apabila tidak mengenal Allah. Padahal Allah itulah isinya yang sebenar-benarnya. Allah itu ruhnya, Allah itu jiwanya, Allah itulah napasnya dari setiap ibadah dan ketaatan serta wiridan yang kita lakukan. Maka bagaimana supaya ibadah kita itu ada isinya, tidak dikatakan hampa, tidak disebut kosong? Maka wajib kita mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Sehingga Allah yang kita imani selama ini benar-benar Allah yang nyata, Allah yang terang benderang, yang tidak menyilaukan pandangan mata dan tidak pula menyilaukan pandangan hati.